Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan. Oke, ini tak ulang kembali, tak jelasin kembali dan sudah berkali-kali, ya sudah berkali-kali tak jelasin tentang MBRAB ya. MBRAB itu lain daripada yang lain, bukan kita gimana-gimana enggak. Cuman MBRAB itu tidak dibuat seperti MBR pada umumnya yang hanya mengandalkan modul step up, step down ya. Karena banyak MBR di luaran sana ya, mungkin harganya murah, mungkin sekitar 300-an udah dapat, 350 ya, tapi itu hanya rata-rata hanya menggunakan modul step up step down ya, hanya menggunakan modul step up step down. Nah, kita bukan pakai kayak gini ya, sudah sekian kali saya live itu selalu tak bilangin, kita tidak pakai modul step up step down. Nek modul step up step down kayak gini misalnya rusak, susah mas mau memperbaiki. Yang pertama tidak tahu komponennya, carinya di mana ya, mau kita klaim kemana ya. Jadi dulu awal-awal 2021 2020 kita juga punya rencana mau buat sebuah MBR dari step up step down. Tetapi melihat banyaknya perakit-perakit yang hanya mengandalkan kayak gini, dan kalau ditanyain support service after sale-nya banyak yang mengeluh, artinya begitu barang terjual kalau ada kendala lepas tangan. Kalau di AB kita garansi support servisnya selama produsen berproduksi ya. Jadi kalau saya masih berkecimpung di bidang produksi alat, silakan klaim kirim ke tempat saya di AB di Blitar, tapi tentu saja satu, ongkir PP jenengan. Komponen yang rusak ya diganti. Bukan semuanya minta gratis, ongkirnya begitu datang barang saya bayarin ongkir, kemudian saya kirim saya bayarin ongkir. Nah, kemudian komponen saya beliin, saya pasangin, bukan seperti itu. Garansi jasa servis selama produsen berproduksi. Jasa, bukan spare part, bukan ongkir. Ya. Nek mau ya monggo, alat sudah alat sudah banyak untungnya, rusak namanya elektronik wajar mas. Lek enggak gelem rusak aja digawe. Taruh aja dipajang ya. Terkadang dipajang aja tiba-tiba mau dipakai, tiba-tiba ada rusak, ayo ada kok. Jadi kita harus berpikir secara terbuka lah. Namanya elektronik nggak bisa awet terus. Nah disinilah letak sing jenengan butuhkan. Regone mahal tapi garansinya selama produsen berproduksi loh. Ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan umur saya panjang, iso menemani teman-teman, menemani teknisi-teknisi Indonesia membuat sebuah alat yang dibutuhkan. Ya, kita umur itu tidak tahu. Hari ini sehat, besok sakit, atau ada apa kita nggak tahu. Hari apes tidak ada dalam kalender. Itu harus dipahami, harus disadari ya. Makanya sehat itu mahal ya. Sehat itu mahal, tidak ternilai dengan uang. Duit wokeh lah awake ra sehat ngelentruk ya percuma. Kita bekerja harus normalnya bekerja, artinya istirahat pun juga harus cukup ya ta? Makan juga harus teratur ya ta? Nah supaya Pak Dewi sehat. Ingat di belakang jenengan itu ada anak istri, ada mungkin orang-orang yang membutuhkan kehadiran jenengan ya ta? Ya, oke, kalau bicara seperti itu nanti panjang lebar nggak habis-habis. Ini Mas Bam, ini kemarin baru jadi satu dan langsung jenengan CO. Saya nggak ada stok lagi, masih proses. Ini MBR denyut dan semua MBR AB itu denyut mas ya. Cuman ini new edition. Ini bisa jadi mini PSU, cuman tidak ada protek. Ya. Kalau yang dulu-dulu MBR-nya diberikan protek supaya jadi PSU, ternyata efek dari protek itu mengurangi output ampere. Ya, mengurangi output ampere. Ini apa ini? Mas, aku lagi live JNT. Cek di Messenger. Jersinya. Saya lagi live. Oke. Sampai kondi aku mau. Ini adalah MBR terbaru dari versinya sama, tetap masih pemakaian tiga potensio ya. Ada potensio denyut, ada potensio ampere, ada potensio volt. Nah biasanya anak-anak tuh kalau ngerakit misalnya ini nggak sempat tergrafir atau lupa grafirnya tulisannya, itu sama selalu perhatikan yang dekat dengan lampu itu rata-rata denyut mas yo. Misalnya lampunya di sini berarti ini potensio denyut. Terkadang potensio denyut itu saya kasih warna kenop yang sama dengan lampu nih, misalnya denyutnya hijau, lampu kenopnya juga hijau. Nah terkadang juga
Knope pas entek ngono lho sing warna ijo. Nah, apakah hanya karena knop aja jenengan tertunda pengiriman sehari 2 hari kan yo enggak mau toh. Mas knope ning Blitar entek regane ning toko Blitar entek iki dikirim ngenteni knope ya. Waduh Mas Abi wong garapane numpuk selaan. Nah, ya. Jadi semua harus ibaratnya wong urip iki diunggah udukne atine lho Mas, jangan meku. Jangan kaku, jangan saklek, jangan kudu, jangan. Ya harus naik turun ya. Kita manusia punya hati nurani yang bisa disetting ya. Jadi yang deket sama lampu denyut gini itu mesti potensio denyut. Rata-rata anak-anak kalau membuat seperti itu. Jadi kalau misalnya knop di sini nggak ada warna hijau, ya Saman sudah tahu. Ya. Saman sudah tahu bahwa ini potensio denyut. Bentar Mas. Masukkan nomor. Atau nomor pengirim ini gitu atau nomor pengirim 4 digit terakhir ditunggu aja lagi live ganggu ya. Saya jelasin ini dulu. Kalau masalah resi itu resi sudah tak kirim nggak bisa dilacak itu. Ada notifikasi 4, masukkan 4 digit nomor pengirim atau nomor penerima, di situ sudah ada kok, ikuti aja perintahnya. Ya. Oke, kita lanjutin di sini. Nanti nggak menurut randang mari-mari semakin panjang live-nya. Ya. Oke, di sini masih ada potensio denyut, potensio ampere, potensio voltase. Ya. Kemudian di belakang sini ada yang menggunakan 2 tombol, itu berarti 2 supply, 2 power supply. Kalau 1 berarti 1 power supply. Ini yang sudah new edition yang sudah 2 Mas ya. Di sini ada 2 SMPS yang digabung. Tegangannya disamakan tapi yang ditingkatkan itu ampere. Jadi kalau 2 SMPS itu digabung, kita prioritaskan MBR itu kan ampernya yang tinggi. Ya, ampernya yang tinggi. Jadi digabung itu supaya ampernya kuat, voltasenya disamakan. Caranya sudah ada rangkaian yang kita buat. Kalau sampai ke detail-detail itu ya nggak mungkin tak jelasin soalnya ribet nanti malah. Ya, ini menggunakan double power supply, kemudian gulungannya juga model baru 2 mili, tebel, kuat. Nah, yang banyak teman-teman itu bingung ini. Ini apa tuh sebetulnya Mas Abi? Ini sudah berkali-kali tak jelasin. Ini reset asymmetric Mas. Ada yang model push on itu seperti bel klakson ya. Ditekan nyambung, dilepas dia nggak nyambung. Ya. Ada yang berupa on off. Kalau on off itu ditekan dia ngunci, dilepas dia nyambung. Oke? Jadi tergantung nanti kalau misalkan yang ada bukan push on ya saya belikan yang on off. Yang penting tahu basicnya, tahu dasarnya. Masa seperti yang saya bilang tadi nggak ada tombol saya nggak bisa kirim. Hanya karena tombol aja saya nggak bisa kirim yo eman-eman toh Mas. Tinggal saya ngejelasin aja fungsinya ini toh. Oke. Jadi ada yang model push on itu seperti tombol klakson, ada yang model ada yang model on off dan fungsinya untuk apa toh? Untuk ngereset Mas. Kalau suatu saat terjadi proteksi atau SMPS yang ngedrop atau tiba-tiba mati, coba ini Saman rilis dulu. Saman rilis, saman tekan. Kalau push on ya, kalau push on berarti tekan, tahan, lalu dilepas salah satu. Dilepas salah satu itu harus nyala. Tapi kalau ini berbentuk on off berarti jangan tekan dua-duanya, nanti dilepas satu harus nyala. Kemudian yang nyala ini dimatikan dulu, kemudian satunya dilepas, ini harus nyala. Dan ini bukan saklar on off loh ya. On off-nya tetap di sini loh ya. Ini hanya emergensi. Nggak boleh buat main-main. Nggak boleh buat main-main. Jadi ini bukan on off, ini hanya ngebuang arus protek yang ada di elko besar ini 400 volt. Soalnya apa? Ke protek Mas, SMPS ini nggak bisa nyala kecuali tegangan yang disimpan, arus yang disimpan di elko besar ini habis. Ya, elko yang di luaran ini habis baru bisa nyala kembali. Lah, supaya jenengan nggak make koyok tang ini nggih ngonslet nih. Ini kalau misalnya sudah terpakai ya. Di elko besar ini kan ada tegangan nih. Lek sampean ketemukan plus sama min ada percikan bunga api, cret ngene lho.
pakai tang misalnya, ya tangnya harus pakai isolator ya, itu ada percikan bunga api. Nah, supaya jenengan ngerisetnya nggak pakai kayak gini dan berbahaya tegangan AC, makanya saya buatkan tombol reset asimetik. Nah, supaya asimetiknya itu pada saat ditekan tidaklah tersambung spontan, ada resistor penghambat di sini. Ibaratnya kali ya Mas, ibaratnya sungai itu tidak dibuka jembatannya itu langsung buka brul terus akhirnya meluap gitu, enggak, ada resistor hambatan supaya pembuangan arus proteknya yang tersimpan di elko gede itu pelan. Ada resistor 0 sampai 50 ohm yang dipasang di sini. Kilo Mas, terus diisolasi bakar. Supaya enggak lengket sama kaki sebelahnya, soalnya kaki sebelahnya kan ada itu. Jadi habis sampean gunakan, habis sampean pakai, kemudian sampean cabut listrik, terus sampean mau memeriksa misalkan ada konsleting atau apa misalkan mati. Hati-hati, ini ada nyetrum loh Mas. Ini nyetrum. Supaya sampean nggak cedera, nggak kesetrum, pas sampean bongkari dan lain sebagainya nyut loro Mas, kesetrum 220 volt sampai 400 volt. Ini sampean resetin dulu, sampean buang sisa-sisa arus protek di sini ngono loh Mas. Coba kalau beli pabrikan ada nggak penjelasan kayak gini? Nggak ada, yakin. Tuku ya segainen, bokar mulai nyupiri alat itu isopora, terserah awakmu. Terserah kamu yang beli kok. Di AP masih saya kasih penjelasan. Ya. Jadi ini fungsinya untuk ngebuang sisa protek di sini. Apabila terjadi konsleting molor mati pet. Ya. Dan di MBRAB ini ada dua komponen utama, yaitu MOSFET. Di sini ada dua komponen utama, yaitu MOSFET. Beda dengan MBR lainnya. Nah, kalau MBR lainnya seperti ini Mas, sampean kasih inputnya 24 volt karena pengen mendapatkan tegangan output MBR sampai besar. Sekarang harusnya gini loh. Kalau dulu jenengan berpikir MBR itu harus voltasenya tinggi sama seperti PSU. Sebetulnya itu salah. Cuman image-nya orang-orang tuh mau dirubah itu susah karena udah kadung terbiasa. MBR itu yang dicari jangan voltase tinggi, tapi voltase rendah, ampere setinggi-tingginya. Nyapa toh? Ampere dengan volt itu berbahaya mana kalau tinggi? Masih berbahaya volt tinggi Mas dibanding ampere tinggi. Kenapa? Terjadinya ampere itu karena ada sebuah beban atau ada komponen yang short toh. Kalau tidak ada beban, tidak ada komponen yang short, ya biarpun ampere tinggi nggak masalah. Yang berbahaya itu justru voltase tinggi Mas. Nyapo? Dalam sebuah skema, misalnya nggak punya skematik ya, misalnya nggak punya Pragmatic, nggak punya Borneo, nggak punya Nusantara, nggak punya Wushinji, nggak punya Ritrek, nggak punya apa skema. Yang paling enak teknisi menembak sebuah komponen itu kan pasti lewat jalur baterai toh. Nyari yang short kan penak lewat jalur baterai. Ya kan? Karena nggak punya yang lain. Nah di sini sudah sering kali tak jelasin. Oke, nembak lewat jalur baterai nggak apa-apa ya. Nanti diaturnya seperti ini. Ya. Nah, jenengan harus tahu. Kalau orang dulu pengen MBR-nya voltase tinggi, mungkin MBR dengan PSU sama voltasenya. Padahal sebenarnya salah. Soalnya apa? Kita salah mengoperasikan sebuah MBR dengan voltase tinggi yang dihajar jalur Mas. Jalurnya kobong. Pernah nggak terpikir jenengan menggarap sebuah handphone, shotnya hilang, tapi nyapa HP ini malah nggak gelem nyala. Karena jalur yang ada di dalam sebuah modul handphone itu kobong, akhirnya nggak cacing ngono kae, kan malah ribet. Nggak cacing nggak bisa akhirnya golek mesin anyar nggak ijol. Kenapa? Karena menggunakan MBR yang sistemnya konstan hajar total. Voltase tinggi. Nah di AB sistem seperti itu sudah tidak terfikirkan. AB membuat MBR yang voltasenya rendah, tapi yang diutamakan ampernya tinggi. Nah penjelasannya di mana? Ya sampean belajar Mas. Membuat sebuah alat itu tergantung supirnya iso nggak mengendalikan. Sudah tahu jalur yang bisa dilewati di sini cuman berapa maksimalnya 3,7 volt Mas. Dan nyapa sama tembak 5 volt. Apalagi konstan lagi, masih pakai MBR konstan lagi.
Sudah tahu jalur di situ di skematik Pragmatic Borneo ada tulisannya maksimal tegangan yang bisa dialiri cuma 3 volt, Mas. Berarti jenengan harus menembak jalur itu berapa? Di bawah 3 volt. Bisa dari 2 voltan, 2, sekian. Pokoknya di bawah itu. Pertama pakai di bawah itu dulu. Ya toh? Sudah ditembak Mas Abi dengan tegangan 2,5 volt karena jalur ini cuman bisa dilewati maksimal 3 voltan. Oke. Ditembak pakai MBR apa, Mas? MBR pabrikan, Mas Abi, aku adanya. Ya udah, resiko lo ya. Resiko kalau misalnya jalurnya rusak atau ada sesuatu, resiko karena ini hantam total. Ya sebetulnya ini pun nggak apa-apa jenengan gunakan, bukan ini jelek, bukan. Yang penting sama tahu, supirnya tahu nembaknya berapa. Terus yang perlu digarisbawahi, hati-hati. Ini tegangan input bisa jadi tegangan output ya. Pernah kejadian, saya udah lupa, setahun 2 tahun yang lalu sempat keluar di forum ya. Pakai MBR gini, tegangan input sama dengan tegangan output karena apa? Fade-nya jebol, bablas. Ya kita kan nggak tahu pada saat kita gunakan tiba-tiba rusak, tiba-tiba rangkaian MBR-nya bablas. Akhirnya apa? Tegangan input sama dengan tegangan output. Motherboard yang seharusnya tidak ditembak dengan 24 volt, akhirnya motherboardnya laptopnya hancur. Koar-koar cari motherboard, menyalakan makernya. Ya insiden dalam sebuah pekerjaan itu kita nggak tahu, Mas. Ya. Nah, aku lagi live Mas yo. Oke. Nah, kalau di MBR AB ini justru tegangan inputnya besar tapi di pressing dikecilin. Dikecilin supaya ampernya yang tinggi. Nah, dan komponen yang paling berperan cuma di FET ini. Nyapa? Oh, sedikit. Anu jangan wangi sebentar. Nganter ya pun. Ya. Jadi MBR AB itu kalau misalnya MOSFET T2 ini salah satu jebol, pasti protek Mas ya, pasti protek. Nah, protek itu pasti nanti SMPS-nya mati. Dan tegangan nggak akan bisa keluar ke outputnya MBR. Ini rangkaian PWM, ini trafo penguat, ini rangkaian final output. Ya, kalau FET-nya mati itu pasti nggak ada tegangan yang output keluar karena bekerjanya MBR ini, ya, atau outputnya ini kalau rangkaian PWM-nya normal. Jadi kalau salah satu MOSFET ini mati atau jebol, pasti di sini nggak akan ada output keluar. Efek daripada MOSFET ini mati karena plus dan min ketemu langsung ya. Plus dan min ketemu langsung, otomatis ini merotek Mas. SMPS merotek. Begitu SMPS merotek, mati semua seret. Lah gimana cara menghidupkan Mas Abi? Cara menghidupkan adalah jangan coba reset ini dulu. Tombol reset ini sama tekan-tekan, dia tetap nyala mati sesaat, otomatis FET ini jebol, FET cabutan. Ini sudah pernah kejadian di Mas Alfian, Vicky Albayan, Mas Vicky Albayan ya. VT dicabut ya, begitu VT 2 dicabut, kita reset, kita nyalakan, kita buang arus proteknya di sini, di reset, PWM-nya nyala, lampunya indikator PWM nyala, ya. Lampu indikator PWM nyala, oke, tegangan sudah bisa masuk ke PWM, tapi nggak bisa keluar ke output finalnya. Gitu? Nah, karena tidak bisa keluar di output final, kenapa? Karena ini belum terpasang MOSFET, Mas. Pasanglah dulu MOSFET. Kalau misalnya rusak salah satu, mendingan diganti dua-duanya baru ben ora pincang ngono lho Mas. Kan ini ada dua, sing sitok rusak, sitok enggak rusak tapi sudah cacat. Misalnya sudah sedikit cacat ngono lho Mas. Pincang. Jadi supaya enggak cacat, gantilah dua-duanya baru. Setelah zaman berikan dua-duanya baru, jangan langsung di shotkan, dites dulu voltasenya normal enggak, denyutnya normal enggak. Ya, ampernya gimana? Itu jangan saman tes dulu di sini. Kalau sudah normal oke, barulah saman kasih beban. Tidak perlu mengutak-atik suplainya karena suplainya sudah kita setting. Yang bermasalah di sininya. Nah, kalau mati efeknya ke suplainya nggak gelem nyala. Lah piye? Plus karumin ketemu ya pasti protek. Ya kan? Nah, kalau di suplai pakai SMPS besar, misalnya 10 ampere, 20 ampere, itu biasanya nanti transistor 2SC2625 itu jebol.
Nah, kalau SMS besar-besar itu sudah ada rilis proteknya ya, cuman tidak dikeluarin di sini. Sudah ada rangkaian untuk ngebuang sisa arus protek. Kalau SMS besar, kalau ini SMS kecil, makanya saya bantu saya pasang di sini, Mas. Nek sampean ngenteni iki entek setrum berjam-jam, Mas. Begitu ke protek sama ngenteni berjam-jam nggak akan bisa dipakai lagi. Ngenteni entek. Sifatnya elko tahu toh, elektrolit kondensator tahu toh, menyimpan kan? Menyimpan, ibarat ini reservoir, Mas. Nek omah, kalau rumah itu ibarat tampungan air tandonan banyu ning dhuwur ngono kae. Kalau di mobil reservoir, radiator. Oke? Paham pasti sampai sini. Nah, ya. Nah, karena ini sudah diganti, sudah jenengan tes kembali normal, barulah jenengan gunakan. Ya, penjelasan tentang ini sudah ada, penjelasan tentang ini fungsinya untuk apa, Mas Habib sudah berkali-kali di postingan-postingan yang lalu. Mungkin kalau postingannya hilang, mungkin karena sekarang Facebook itu nggak bisa nyimpen video terlalu lama. Ya mungkin nanti saya buatin lagi lah, saya download video live saya ini, tak buatin di channel YouTube, nanti tak buatin linknya, ya supaya nggak hilang ya. Oke, sudah tahu fungsinya ini, kemudian sudah tahu penjelasan tentang MBR ini, kita beralih ke sini, Mas. Sebentar, Mas, lagi live aku. Sebentar, Mas, ya. Ada yang tanya MBR juga. Lagi live. Oke, sekarang kita beralih ke fungsional, ke bagian depan. Nah, banyak teman-teman yang salah kaprah, artinya gini, saya kenapa Mas Abi memberikan kabel cuman pendek? Kembali lagi tak jelasin dari awal bahwa MBR itu yang diutamakan adalah ampere, bukan volt. Lek sampean kepengin memperpanjang ini karena dari saya pendek cuman setengah meter, gantilah dengan jenis yang sama tapi penampangnya gede, no, Mas. Besarkan. Misalkan dari saya ini bawaan 1,5 mili loh, gede loh, 1,5 mili itu gede loh, Mas. Ya. Taruh di situ aja, Mas, gak apa-apa. Gue tak bongkarin. Ya. Saman belikan yang penampangnya sama 2,5. Nah, itu pakai sampean, itu PSU sampean ya. Ya, jenis maksudnya kabelnya sama, jenisnya sama NJAF, tapi ambillah yang 2,5. Jangan dibelikan NJA. Nah, NJA itu kabel engkel. Sama susah engko nekak-nekuk karena kabelnya tunggal. Jangan NJA tapi NJAF. Serabut, tapi penampangnya besarin 2,5 mili. Kenapa? Karena ini 1,5 dan saman pengen panjang. Contoh ini ditaruh di atas, kemudian benda kerjanya ditaruh di bawah kurang panjang, Mas Abi. Seperti postingan Mas DHS Haryanto. Itu selama postingannya mungkin setahun 2 tahun yang lalu diperpanjang, sudah tak jelasin juga. Diperpanjang tapi penampangnya gede. Nah, ibarat sungai itu sama lebarin sungainya supaya nggak terhalang. Lah, rata-rata teman-teman malah justru diganti kabelnya pendek. Kabelnya kecil diperpanjang, ampere entek ning dalan. Ampernya habis di jalan. Nah, yang kedua biasanya kepengin praktis dipasang kayak gini lagi. Ini juga mengurangi ampere, Mas. Ini saman beli kayak gini toh, saman pasang di sini. Plek ini juga mengurangi ampere. Ini juga mengurangi ampere. Kalau untuk ini pakailah di PSU oke, tapi kalau di MBR lebih baik kalau di MBR itu sampean pasang langsung rene, Mas. Makanya saya belikan ginian sing bagus ini. Bukan yang model jack banana sing dincepi ngene iki. Kan ada toh jack soket banana sing kecil saman pakai soket banana terus ditancepin, ini kan ada toh. Lah itu mengurangi ampere. Saya sudah buktikan, saya sudah eksperimen lama itu. Makanya saya nggak pakai yang merek jelek, saya pakai merek bagus. Yang dijepit langsung kemana? Ke klamnya, langsung jenengan jepit ngene lho, Mas. Ojo dilewatne kene. Lek sing dilewatne kene tinggi PSU wae. Ya. Langsung saman klaim ning ngene. Lah enggak. Taruh di sini. Ampere malah cilik. Iya, karena apa? Ini kan punya hambatan juga besi ini. Besi tembaga itu kan hambatannya beda-beda. Penyaluran ampere kan yo masih bagus yang tembaga. Ini sudah saya belikan tembaga loh ini. Emas ini. Coba kalau nggak percaya, urutan penghantar panas itu ada di Google ya. Yang pertama apa? Nanti jenengan lihat. Tembaga dan besi itu urutannya di nomor berapa? Yang bagus mana?
kuningan dengan emas dengan besi itu yang bagus mana? Nanti kelihatan di situ. Wes tak tukokne sing api. Lah sampean malah belikan kayak gini tancep ini kene. Kok ampere medhuk. Urung ketambahan kabel sama cilikne neh. Nah. Jangan. Lu ning gini Mas Abi gede saiki kok malah cilik yo. Ya karena SOP prosedurnya sampean rubah, sampean ganti. Kalau mau dipakai untuk PSU juga ini yo bisa Mas, tapi nggak ada protek ya. Kalau sampean pengen jadi PSU ini nggak apa-apa, sampean tarik ke sini, sampean ambilkan ke sini. Jadi wes enek loro, sing iki nggih PSU, sing iki nggih MBR. SOP berikutnya jangan pernah menggantungkan kabel ini bersama-sama. Satu dijepit ning ndi ngono Mas, karena ini kalau misalnya sampean sentuhkan dia akan semakin tarik menarik MBR. Jadi satu jepit noning di supaya pada saat kena angin atau apa nggak sengaja kesenggol tangan, nggak nempel. Karena kalau nempel, kalau masih di posisi denyut masih bisa nafas, tapi kalau di posisi konstan dia akan tarik, semakin narik VT sing jebol. Paham ya? Oke. Jadi mau pakai PSU-nya nggak apa-apa pakai yang ini karena PSU itu tidak terlalu dibutuhkan ampere besar, tapi kalau MBR dibutuhkan ampere besar. Ya. Kita lanjut dulu, kita coba nyalain di kabelku. Oke. Ya. Nah tadi sudah tak jelasin ada namanya tombol reset asimetik toh. Tombol reset asimetik. Biasanya kalau di listrik 450 VA itu sama nyalakan ini mesti gejlek. Kenapa? Karena double SMPS ini membutuhkan kurang lebih 4 ampere pada saat startup. Listrik petang atau saya ketir 2 ampere atau 4 ampere ya, lali aku MCB ini 4 ampere ya. Kalau yang 900 6 ampere ya Mas ya. Gak apa ya, lali aku ya. Jadi kalau misalnya listrik 450, apalagi jenengan ada kulkas, ada TV, ada sanyo, terkadang dinyalakan ini gejlek MCB-nya. Jadi kalau misalkan pengen gak gejlek, ada solusi satu, beli stafol. Atau sama beli yang namanya apa ya? Apa yang ngarannya Mas? Soft start ya. Sama beli yang namanya soft start. Itu macam-macam harganya soft start. Maksudnya soft start itu supaya nariknya nggak langsung 4 ampere jeglek ngono loh. Ya, atau sama nyoba kalau punya colokan listrik yang oler pemanjang 10 meter, 15 meter, coba colokin ke situ. Jangan langsung ke listrik. Soalnya kalau ke listrik spontan nariknya. MCB ini nggak kuat, mergo listriknya sama mek 450. Jadi pakai kabel oler tuh wow ngono kae. Nah, itu biasanya nggak ngejelek. Tapi kalau saman punya soft start itu lebih bagus. Tahu lah soft start, nanti saman tinggal searching Google soft start. Nah, ya. Oke. Nah, kalau dinyalakan itu seperti ini. Nah, ini nyala. Nah, ini lagi di mode apa? Mode denyut, Mas. Ini lagi di mode denyut. Kenapa tegangannya lari-lari? Ada yang pernah komplain, MBR kok yang ini toh voltasenya melayu-melayu, soalnya lari-lari Mas Abi, kok nggak seperti umumnya. Lah itu sampean sing nggak pernah nyimak, nggak pernah mau belajar. Begitu barang datang bingung, nabrak-nabrak, apa yang mau dilakukan nggak ngerti. Padahal sudah pernah tak kasih live, semuanya sudah tak live kan. Nah, ini metode denyut lagi denyut. Tapi lek jenengan arahkan ke sini, nanti dia konstan Mas. Tegangannya akan stabil. Ya. Nah, biasanya ada sekitar perbedaan 0,1 volt antara 0 volt atau 0,1 pada saat ampere sama naikkan. Ya, ampere naik, ampere sama fullkan itu ada perbedaan 0,1 volt perbedaannya ya. Jadi kalau posisi kayak gini 2,7, kalau posisi seperti ini 2,8. Ada yang naik, ada yang tidak. Enggak apa-apa, itu bukan masalah. Oke? Nah, sekarang fungsi tombol reset. Sekarang fungsi tombol reset belakang. Ini kalau saya tekan, saya bilang tadi ada yang push on, ada yang on off. Ini kalau saya tekan dua-duanya dia mati, Mas. Tapi ini bukan tombol untuk nyalakan, untuk mematikan, bukan. Ini untuk ngetes bahwa SMPS dua-duanya itu berfungsi. Setelah pemakaian sekian bulan, misalkan jenengan kan merasa atau teknis itu, powernya kok nggak seperti biasanya yo. Siapa tahu satu SMPS mati. Ini kan, dan jenengan buka satu dulu. Dibuka itu tegangannya harus sama. Dibuka outputnya juga sekian. Nah yang saya buka ini sekarang saya matikan.
Sekarang saya nyalakan yang sebelahnya, yang satunya nyala. Berarti dua-duanya aktif dong, SMPS-nya normal dong. Kalau udah normal ya dibuka aja semuanya. Berarti dua buah keledai, dua buah suplai itu kerja bersama-sama, seret ngono lho Mas. Paham ya? Jadi fungsinya ini untuk ngecek apakah sekarang kok kekuatannya kok berkurang ya? Apakah SMPS-nya bermasalah? Nah, Saman bisa ngetes di situ. Kalau push on atau yang ditekan nyambung, dilepas nggak nyambung, berarti ya Saman harus Saman tekan tahan ya. Karena push on tekan tahan tek ini, kok dilepas satu seret, ini dia nyala. Kemudian Saman tekan lagi, gentenan iki harus nyala. Lah kalau sudah seperti itu, lepas dua-duanya. Ya, tapi kalau on off, Saman tekan celek, Saman tekan dua-duanya celek, ya habis itu tangan sampean tinggal nyalain satu ceklik. Nah, oh nyala. Tekan lagi dikembalikan ceklik, oh nyala. Nah ya sudah, akhirnya dua-duanya dirilis semua. Jadi paham ya prinsip on off dan push on, harus paham teknisi. Ditekan nyambung, dilepas putus, atau ditekan sekali ngunci, ditekan sekali lagi lepas. Paham ya? Nah, prinsip penggunaan MBR AB itu sebenarnya nggak susah. Pertama jenengan harus tahu jalur yang mau ditembak itu berapa volt. Mas Abi, aku randu skematik. Aku ngertinya lewat jalur baterai. Ya wes, tembakan jalur baterai 3,7 sampai 4,2. Sama tinggal nyeting Mas. Ambil terendahnya dulu, atur di posisi konstan dulu. Jadi jangan seperti ini ngature, kecuali sama sudah paham. Maksudnya paham itu apa? Di posisi seperti ini kalau Saman pengen ngatur 3,7 kan susah nih. Berarti kan Saman harus biar bisa tahu kan harus ngebaca tegangan tertingginya berapa toh itu. Tegangan tertingginya masih di 3,4, berarti masih kurang. 3,6 tegangan tertingginya masih 3,6, berarti masih kurang. Coba lagi 3,8. Jadi yang sampean baca kalau di metode denyut itu tegangan tertingginya Mas. Bener nggak ini 3,8? Kita buktikan dengan cara dijadikan konstan. Nah 3,8 toh udah terbaca kan? Itu kalau sampean sudah hafal. Tapi kalau sampean kebingungan, dijadikan konstan dulu, ngono loh Mas. Setelah sama jadikan konstan, sudah tahu tegangan 3,8, barulah sama jadikan apa? Denyut. Gampang toh? Nek penjelasanku masih susah, nanti WA saya. Nah, oke. Setelah seperti ini, barulah sampean nembaknya lewat apa? Jalur baterai toh. Lah, HP-HP model sekarang kan HP-HP model sekarang itu kan model soket toh, Mas. Kalau model soket berarti jenengan harus bisa membeli soketan atau mengumpulkan soketan dari bekas-bekas BMS baterai. Contoh kayak gini ya, kalau misalnya mau beli yang kayak gini mahal, ambilkan soket. Kalau sama pengen beli kayak gini mahal, yang ngelumpuknya bekasnya apa BMS baterai. BMS baterai itu kan pasti ada plus sama min toh yang masuk ke sel. Ya itu aja dicabut, dipotong dari selnya. Dimanfaatkan apa? Soketing ngono lho Mas. Dimanfaatkan soketnya buat apa? Buat tembak baterai atau buat nyari short di mana? Di modul HP nih gitu loh. Pakai ginian. Kan sama nanti tinggal masukin plus sama min di situ aja toh, celek ngono toh. Kayak Mas Sepri itu kan dia pakai soketan, tancepin aja jalur fibat, habis itu tinggal makan, tinggal tidur. Tahu-tahu shotnya hilang. Kita nggak perlu di mana toh shotnya, nggak usah. Kalau saya pribadi nggak usah tahu di mana shotnya, yang penting down. Kenapa? Garapannya sampean di belakang itu masih banyak puluhan HP yang harus diselesaikan. Kalau kepingin belajar satu persatu, ikut kursus, ngukur sitok sih. Beda loh ya. Kalau di kursusan itu sudah kurikulumnya tertata, standar operasional prosedurnya tertata, step langkah-langkahnya tertata satu persatu. Tapi kalau sudah terjun di dunia lapangan, orang akan berpikir, yang cepetnya dadi. Sama ngukur satu persatu berjam-jam, keburu orang nunggu, males, akhirnya apa? Lari ke tempat lain. Kalau mau belajar bener-bener dasarnya, ya kursus so. Kalau sudah terjun di dunia service, bener-bener berhadapan dengan user, pola pikir akan sedikit pasti berubah. Jadi kan pasti akan belajar itu kalau ada waktu longgar. Oh iya ya, tak ukur-ukure. Karena apa? Longgar. Tapi kalau sudah sibuk banget,
kita akan cari tercepatnya. Dan di ember AB, di ember denyut, jenengan itu lebih fleksibelnya apa? Contoh, lewat jalur vibat, tembaknya 3,7. Jalur vibat 3,7 sampai 4,2 dan sampean denyut kan, mbok sampai kapanpun HP itu nggak akan nyala, Mas. Karena denyut bukan konstan. Saman tunggu sehari 2 hari pun saman tancepin ndak apa-apa, nggak akan merusak di HP nih. Tegangannya lari-lari, dia akan mencari shot kalau memang ada, dia akan mencari secara perlahan-lahan. Sudah tegangannya tidak konstan, dimainkan denyut, ampernya pun juga bervariasi. Kenapa? Voltase dan ampere itu lurus, nek voltasenya tinggi, ampere rendah, nek voltasenya rendah, ampere naik, ngono lho Mas. Jadi kalau pada saat voltase tinggi, ampere pasti turun. Kalau pada saat voltase rendah, ampere yang gantian naik. Nah, ini tuh menghantam pelan-pelan, ibarat sebuah palu gitu ditutupi alon-alon. Ditutupi alon-alon komponen itu, atau kalau ibaratnya sebuah stalagmit atau apa ya, sing dari atas itu apa ya? Ibaratnya batu. Batu itu kalau ditetesin sama air ribuan tahun pasti akan membekas. Ya sama prinsipnya seperti itu. Shotnya dicari pelan-pelan terus, saman biarin aja, saman tancepin, saman tinggal garap yang lain. Kalau memang jackpot, shotnya hilang sendiri tanpa kita tahu shotnya di mana, biarin aja. Ngapain mikir nggak tahu shotnya dong lah pengen nggak dapat duit, opo pengen golek sitok-sitok berjam-jam. Paham ya? Bukan kita mengabaikan tata cara ukur mengukur, bukan. Cuman kembali lagi, kalau sudah berhadapan dengan kenyataan pekerjaan di luaran, beda dengan di kursus. Itu harus paham, harus dimengerti. Kalau mau belajar, yo sediakan waktu luang. Nah, jenengan teman-teman yang masih menggunakan MBR model kayak gini, kan takut mau nyuntik tegangan, kan takut. Ibaratnya nih minnya, ini plusnya. Jenengan kalau yang masih menggunakan MBR bukan denyut kan, sentuhkan, lepas, sentuhkan, lepas, sentuhkan, lepas, sambil memeriksa mana yang short toh. Lah ngapain seperti itu? Tancepin aja Mas, plek ning jalur vibat ngene. Wes biarin aja. Kenapa? Tegangan denyut. Pekerjaan sentuh lepas itu sudah dilakukan sama denyutnya AB. Denyut MBR-nya AB ngono lho Mas. Ngapain? Sentuh lepas. Akhirnya pekerjaan yang lain nggak bisa dikerjakan karena masih ngurusin MBR yang ini. Sentuh lepas. Tancepin aja wes lewat jalur vibat, biarin aja, dicari sendiri. Kalau jackpot beruntung. Biasanya yang sedikit terkendala itu apa? Di lilitan. Makanya ada teman-teman yang lilitannya dicabut dulu, di bypass dulu. Lilitan cabut di bypass, ya toh. Tancepin, biarin aja. Syukur-syukur punya kamera termal, sudah akan kelihatan mana yang panas. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Jangan langsung dinaikkan volt tinggi. Misalnya dengan seperti ini 3,8 volt, belum ketemu shotnya misalkan nih. Sama jangan naikkan voltase, Mas. Mainkan dulu ampere, Mas. Makanya saya dari awal tadi bilang ampere dan volt itu lebih berbahaya. Volt tinggi, ampere tinggi nggak apa-apa. Terjadinya ampere kalau ada yang short, nggak ada yang short. Biarpun ampere sama naikkan, dia tidak akan muncul nilai ampere. Ampere sama mainkan dulu seret, gitu. Sama mainkan seret sampai full, gitu. Setelah itu belum ketemu juga, coba denyutnya dipercepat. Nah, coba sama percepat denyutnya dari denyut pelan ke cepat. Nggak usah dikonstankan dulu. Sampai paling cepat dulu misalnya shot. Ini kan udah mulai cepat Mas. Shot kan nembak. Nah, tegangan pada saat jenengan konstan kan, coba diperhatikan di sini. Pergerakan nilainya itu tidak akan signifikan jauh. Kalau tadi pada saat denyutnya lama itu kan tinggi, 3,8 bisa 0, sekian. Makanya kalau ada yang tanya, Mas Habib bisa nembak di tegangan di bawah 1 volt? Bisa pada saat dia turun tegangan. Tapi tetap nginjeknya tetap di bawah jalur. Jadi pertama step awalnya harus denyutnya paling lama dulu supaya ring aku tak bayar. Jadi ringnya tinggi dari tegangan tinggi seret, tegangan rendah, tegangan tinggi seret, tegangan rendah.
Jadi bukan spesifik khusus di tegangan di bawah 1 volt, bukan nembaknya di situ, tapi nembak di tegangan yang jalurnya itu mampu dilewati, ngono lho Mas. Paham ya? Coba jenengan perhatikan, begitu shotnya begitu denyutnya kita percepat, ring tegangannya geraknya cuma sedikit toh. Tapi tidak melebihi batas yang jenengan setting. Jenengan setting tadi berapa? 3,8. Ini kalau saya fullkan ya nanti dia nembak 3,8, 3,9. Kenapa 3,9? Karena ini ampere sudah di fullkan. Dinaikkan ada perbedaan 0,1 volt. Makanya selalu saya bilang metode dasarnya tuh denyut dulu Mas. Sama lihat denyut. Kalau denyut kan ring tegangannya bisa turun sampai berapa ini? 1 volt, 3,9, 0,2. Ya tuh bisa turun banget. Tapi tidak bisa nembak di 1 volt. Soalnya ini nggak bisa turun di 1 volt MBR. Ini 2, sekian lah ya, 2, sekian. Ya, jadi sisinya seperti itu, jangan langsung dinaikkan. Nah, kalau misalnya 3,8 nggak ketemu Mas, 3,8 nggak ketemu, sampai metode denyutnya hilang, sampai ampere full nggak ketemu, barulah saman main voltase dinaikkan. Caranya apa? Cabut dulu Mas, salah satu, lalu dikonstankan. Lalu gimana dinaikkan lagi dari tadi 3,9, coba saya naikkan di 4,1, 4,2. Ya, 4,1, 4,2 di posisi ini full. Di posisi ini full berarti nanti kalau ini saman kurangi, jadi berkurang 0,1 volt. Jadi jangan selalu mainkan voltase tinggi, mainkan voltase rendah dulu, mainkan dulu denyutnya. Gitu? Pekerjaan yang selama ini jenengan lakukan dengan MBR yang di luaran sana, sentuh lepas, ngapain? Itu sudah membuang energi, membuang waktu kita. Waktu itu nggak akan bisa terulangi. Ya sudah ada metode denyut, kenapa nggak kita manfaatin? Ancepin aja Mas, biarkan aja sehari 2 hari, biarkan, nggak apa-apa, nggak akan merusak jalur. Yang penting prinsip dasarnya tahu bahwa jalur itu bisa dilewati cuma sekian volt, berarti saya harus nembaknya di bawah itu, gitu loh. Berarti saya harus nembaknya di bawah jalur itu. Makanya teknisi kalau sudah punya uang, yo aktivasi yo. Saya bukan mempromosikan skematik loh ya, tapi memang itu kebutuhan. Lek wis duwe aktivasi yo ya, Pragmatic, Borneo, apalagi pokoknya skematik itu penting supaya saman semakin bisa mengendalikan ini. Alat ini supaya bisa lebih maksimal berfungsi, yo dibutuhkan yang namanya software pemandu. Gitu loh Mas. Jadi nggak asal aja orang make. Akhirnya apa? Kalau nggak punya ya akhirnya asal aja, lewat aja jalur Vibat aja lah, biarin aja. Nah kalau pengen lewat jalur Vibat itu ya memang saman tancepin, saman tinggal ngerjain yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jenengan sudah tahu di sini 3 volt, oke lah tak tembak di kapasitor ini, otomatis kan saman solder sik ning kono. Saman solder sik di kapasitor itu kabelnya harus kuat juga, saman tancepin baru saman tinggal yang lain. Kan yang ada soket itu kan cuma di jalur baterai. Kalau misalnya di jalur yang lain kan cuman harus mungkin pakai pinset kayak gini toh. Sentuhkan di komponen yang kecil-kecil gini toh. Ibaratnya iki saman tancepin plusnya di sini, terus saman lihat di skematik saman tancepin, oh kapasitor ini positif. Oh di sini jalurnya positif. Kan sama kayak gini jadinya toh. Metodenya tetap biarin aja denyut, biarin aja. Tapi saman harus nyentuhkan. Tapi kalau lewat jalur baterai Vibat udah tancepinnya bleng wes, tinggal nggarap yang lain, biarin aja. Kalau jackpot alhamdulillah shotnya hilang dengan sendirinya. Lah, kenapa kemarin seperti Mas Sepri itu saya tanya, Mas kok nggak ada ampere sama sekali di sini? Iya Om Abi, shotnya 0, dicek pakai PSU 0,004 ya, 0,004. Ada tahu postingan Mas Sepri di grup? Nggak muncul ampere. HP dinyalain nggak bisa, tapi begitu ditembak denyut, ampere nggak muncul, tapi hilang sendiri ngono lho Mas. Sesuatu yang aneh toh, kalau orang-orang selalu berpikir kudu enek ampere. Nah di MBRAB bisa tidak terjadi ampere, ya tidak keluar ampere, tapi dinyalakan HP-nya akhirnya bisa. Karena gini, volt ampere itu ya ada banyak jenisnya Mas. Ada yang bisa mendeteksi nilai short kecil, ada yang tidak. Lah saya sebagai seorang produsen hanya bisa mendapatkan volt ampere konvensional.
Kalau pabrik kan bisa sampai 4 digit, 5 digit, 6 digit. Mereka itu custom, membuat sendiri, dan itu tidak dijual. Lah, saya pernah bikin AB itu, kalau dari sisi tampilan selalu kalah dengan pabrikan. Kenapa? Pabrik iso nggawe dhewe. Nah, aku biar penggawe, Mas. Kayak LCD piye? Akhirnya kan saya tetap membutuhkan LCD yang dibuat pabrik yang bisa dijual secara umum. Ngono lho, Mas. Lek disuruh bersaing tampilan, saya mundur, nggak akan bisa. Ya, oke? Nah, satu lagi yang perlu digarisbawahi, tidak boleh ember ini disortnya langsung ya, Mas Bam ya. Nggak boleh saman buat main-main. Kenapa? Kalau saman buat main-main di posisi 4 volt, ini bisa 30 ampere. Yang nggak tahan adalah volt ampere kobong ersane di belakang. Saman harus ada yang namanya beban. Kasih beban kalau mau ngetes. Seperti nanti kasus kejadian Mas Vicky Albayan, dibuat main-main, flatnya akhirnya jebol. Ini harus ada beban, Mas, di sini. Kasih beban. Kalau dikasih beban, baru nanti dia akan berkurang. Kalau dikasih beban, ini tanpa beban bisa sampai 30 ampere di posisi 5 voltan. Sentuhnya langsung, kondisi denyut. Tapi aja suwi-suwi, kobong volt ampere engko, nggak kuat ersannya. Ya. Harus pakai beban kalau mau ngetes. Ampere saya naikkan. Nah, lihat. Nah, mulai toh. Itu kawat nikelin selebar 4 mili. Itu baru saya naikkan ampere, belum saya naikkan voltase nih di posisi 4 volt. Posisi 4 volt, kalau voltase turun, ampernya naik. Nah, ini kan lari-lari tuh ampere. Ibaratnya kan dipukul palunya itu kan pelan-pelan ngono loh, Mas. Makanya seperti ini, biarkan aja, biarpun sejam 2 jam, biarin aja. Kalau sampean pakai yang kayak gini, jebol wisan, Mas. Kalau pakai gini, mau sampean tinggal ngapa-ngapain, biarin aja, sudah seperti itu kok. MOSFET di sini bekerjanya tuh bergantian, narik seret ini loh. Ibarat sebuah keledai gitu tuh gantian, neng gini loh, narik gantian. Bawa sejam sama gituin nggak apa-apa. Ini belum saya naikkan sampai 5 voltan, masih di seputaran 4 volt, dan itu 4 volt aja sudah keluar 13 ampere. Dan ini masih bisa sebetulnya saya naikkan ampernya. Saya masih bisa naikkan ampere dengan mengatur trimpot di situ. Ada trimpot toh 103 atau 10K. Itu kalau saya putar ampere naik lagi. Cuman nanti saman pada saat menaikkan sampai 5 volt, SMP-nya saya nggak tahan 200 watt. SMP-nya yang merotek. Kenapa? Kegeden ampere, loh. Ibarat SMP ini cuma 150 watt, saman keluarkan ember 200 watt, iki yang merotek. Jadi kita menyesuaikan dengan kekuatan suplainya. Paham ya? Oke. Jadi teori dasarnya cuma gitu aja, Mas, nggak susah. Yang penting saman tahu paham ini. Jalur yang ditembak itu bisa dilewati berapa volt, itu harus paham. Nggak boleh lebih. Sistemnya jangan voltase dinaikkan dulu, tapi ampere dimainkan. Ampere dimainkan tetap belum ketemu, denyut dimainkan. Denyut dimainkan belum ketemu, baru cabut, naikkan voltase, kita ulangi dari awal lagi. Ampere dikecilin dulu, tegangan sudah berbeda. Tegangan 3,5 dengan tegangan 4 volt sudah beda. Output ampernya otomatis juga beda. Paham ya? Ya? Panjang lebar saya jelasin tentang ember ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas dengan WA ke saya pikir teknisi pasti paham. Insya Allah pemula pun entah itu benar-benar pemula, entah itu cuman ngaku pemula, insya Allah dengan penjelasan saya kayak gini itu nggak susah. Termasuk fungsi-fungsi semuanya, termasuk riset di belakang sudah tak jelasin, termasuk ini juga. Ikilah saman guys sebagai PSU nggak apa-apa. Tapi kalau digantikan sebagai MBR, mau dipanjangin, ini harus diganti kabelnya ya. Nah, Mas Abi, sorry, kita mau tes dulu. Lupa dong, ini coba kita tes. Mas Abi, ini kan MBR. Apa bisa untuk nyalakin handphone? Kita coba aja. Kita coba aja ya, Mas. Kenapa pakai tang? Panas. Jepit buaya ini panas. Biar agak dingin dulu. Panas. Jepit buayanya panas soalnya kena ini kelin kan panas. Terus kalau misalkan mau masang, ini kan ada karet mau masang kayak gini ya pakai alat bantu, Mas. Susah kalau zaman masuk ini langsung gini, harus
harus ada alat bantu. Contoh misalkan kita jepitkan di sesuatu ya, sing rada ombong ini tet ngene, baru iso sama nebuk nih lho. Sepele toh, tapi kadang banyak yang nggak tahu piye Mas aplik Mas. Ya. Oke, ini sampean gini kan. Ya. Oh ya, satu lagi di sini ada USB. USB ini juga USB denyut. Ya, coba saya tes dulu USB-nya fungsi nggak. Kadang anak-anak ada yang lupa kemarin. Ini USB denyut. Ini harus berfungsi. Di sini denyut, di sini juga denyut. Harus berfungsi ini. Jadi kalau misalnya jenengan mau nembak lewat jalur charger itu 5 volt, kasih 4,5 dulu. Itu pakai metode denyut. Jadi pakai ke USB. Ya, itu ada kemarin postingan Mas apa ya itu, garap iPhone lewat ini aja karena lewat jalur charger, tidak lewat ini. Sama aja. Jadi output ini sama dengan output di sini. Medianya beda. Kalau ini kabel, kalau ini USB menurut Mas. Paham ini pasti. Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kita mau nyalain sebuah handphone dengan MBR denyut. Pertama nggak boleh terbalik, itu dasar. Ojo kewalik plus karo min, penting. Nah, kewalik ya, ini nggak ada protect karena ini basicnya MBR. Nah kalau yang model-model dulu saya juga salah. MBR tak jadikan PSU, tak kasih protect, akhirnya ampere turun. Kenapa? Terhambat sama relay. Nah kalau misalkan sama jadikan denyut kayak gini, sama tancepin, sama nyalakan, biarpun seharian nggak akan nyala Mas. Ini harus dijadikan apa? Konstan dulu. Kasih aja konstan, ampere naikkan aja. Tombol saya agak sedikit susah ya. Ini kan wis rotok, jadi melengkungnya rotok angel. Mungkin nanti saya nekannya agak lama. Plus sama min. Ini lewat BMS baterai. Jadi langsung ke selnya. Dari sel itu tak potong, langsung tak solder nih kini. Kabel cuilik juga, kecil. Coba kita nyalain, jangan sampai kebalik, plus sama min. Biasanya agak susah karena tombolnya memang roto angel, nggak ada cekungannya, roto apa ya? Ini harus dianu dulu, saya harus di apa ngarannya, push button itu loh, sing melengkung cembung itu loh. Itu kadang ya HP ini juga HP sudah lama. Jadi nggak bisa tersambung yang pinggir sama yang luar. Ini bisa berapa ya? Dikupas ya. Tombolnya rotok. Tombolnya cembungnya hilang. Melengkungnya ini loh. Sebentar, coba. Nah, coba sih. Nah, bisa. Jadi ini kini kan ini tombol toh Mas. Ini melengkung loh Mas. Kita tunggu apakah bisa nyala. Kau yang ganti tombolnya. Dan saya sudah pensiun servis, jadi harus pengganti itu randuwe bahan. Ya, itu bisa naik sampai hampir 800 mAh. Ini Redmi 3 kalau nggak salah. Redmi 3 atau Redmi 3S ya, saya lupa. Nah kalau misalnya nggak bisa naik atau restart, coba ini dinaikkan sampai 4,2. Coba kita naikkan sedikit. Sudah dikonstankan. Ya. Ikini marahin nekan loh tombolnya. Melengkung. Jadi basicnya ini adalah MBR, bukan PSU.
Coba. Kayaknya tombolnya lengket mas, cekung gini loh, jadi nyentuh lagi, gak punya tombol ya. Tombolnya nyentuh. Susah nyalainnya. Ya, bisa nyala, cuman terkadang tombol iki ya, jadi kayak keriset lagi ya, tekan lagi gitu. Display saya nyalakan, display saya matikan. Nah, kalau teman-teman teknisi pasti paham lah. Di sini kan ada tombol yang modeling ini tuh, kuis ngene mas. Jadi kadang nyentuh, kadang enggak. Ya. Ini bisa dipakai untuk nyalain handphone dengan catatan itu tadi, tegangan ya jangan mainkan. Soalnya basicnya ini MBR, ampere di fullkan, terus lebih bagus kalau pakai soket langsung nancep ke soket nancep langsung ke bodinya. Kalau ini kan masih melewati BMS toh. Ya nanti tinggal atur sendirilah ya. Tinggal jenengan atur gimana caranya. Yo kalau bisa MBR, PSU supaya apa? Supaya ora keliru mas. MBR dipakai PSU, nggak ada protek, saman kebalik masang HP ini sing jadi korban. Ya, Mas Bam di CO lewat Shopee ya. Hari ini tak kirim dan barangnya cuma satu. Memang cuma ini tok. Anak-anak masih menyelesaikan orderan yang sudah transfer duluan. Ini yang lagi di progress MBR only sama seperti yang saya live. Kemudian yang ini adalah MBR plus PSU. Ini ada yang hampir jadi. Yang hampir jadi ini PSU only. Yang atas PSU only, yang bawah PSU MBR. Oh iya, Mas Asep, saya lihat di layar barusan ini ordernya sama sudah kita buatin, cuman nanti nunggu siang gagang saudari baru datang. Yang model kayak gini kan 5 channel kan, T210 5 channel, ini yang singlean. Kalau ini yang 5 channel tapi single bukan double ya. Kemudian ada yang T210 yang low end habis, masih proses ya. Ini T12 low end ya. Barang saya cuma tinggal ini tok, nggak ada lagi, habis ya. Oke, sementara itu panjang lebar saya live, HP saya panas. Terima kasih Mas Asep, nanti silakan chat ke saya kalau memang masih menginginkan, yo monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, hari ini siang baru datang gagang T210, jadi orderan yang sudah masuk kemarin T210 insya Allah hari ini baru dikirim. Ya, selamat pagi, sehat selalu, semangat, ada saya di samping jenengan, tak cover kalau memang menggunakan alat AB. Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.